Hai, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi ya, pagi setengah siang ya ini ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Ika harapkan kalian tetap menjaga kesehatan ya, diusahakan untuk selalu standby aja di rumah, nggak perlu keluar-keluar rumah jika memang tidak terpaksa ya, seperti arahan Bu Ika setiap kali pertemuan ya, karena di sekolah saja di model daring ya, untuk menghindarkan kamu dari kerumunan dan juga menghindarkan kalian dari wabah COVID-19 gitu. Jadi diusahakan semuanya di rumah, jaga kondisi kesehatan supaya selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi setengah siang hari ini ya, kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan dipimpin Raihan untuk berdoa. Oke, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan hari ini lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Raihan. Baik anak-anak, Bu Ika akan absen dulu ya. Bu Ika akan cek kehadiran kalian, apakah sudah standby di tempatnya masing-masing semuanya. Bu Ika cek dulu. Alicia hadir? Hadir, Bu. Evangeline? Hadir, Bu. Farel? Farel belum hadir ya. Lola? Hadir, Bu. Rahan? Hadir, Bu. Regina? Hadir, Bu. Oke, Yohanes? Hadir, Bu. Oke, kalian sudah hadir semuanya, sudah tepat waktu ya, tandanya kalian sudah disiplin dalam mengikuti pelajarannya Bu Ika. Mungkin ada beberapa tadi yang belum hadir di pelajarannya Bu Ika ya. Semoga dalam keadaan sehat juga ya. Baik anak-anak, materi kita kali ini yaitu tentang pertunjukan musik ya, menampilkan pertunjukan musik tradisional. Nah, di sini kalian harus menampilkan pertunjukan musik ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Karena di masa pandemi ini kita kan nggak boleh ketemu langsung, ya kan? Sekolah aja melalui online seperti ini, kalian harus daring Vicon melalui Google Meet, ya kan? Jadi gimana caranya? Kita harus membuat pertunjukan, sedangkan kalau pertunjukan itu kan harus ada koordinasi dengan kelompok, kemudian ditampilkannya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Nah, karena materinya ini ada menampilkan pertunjukan musik, nah ini ada kolaborasi ya dengan tari dan juga teater. Jadi nanti dari satu kelompok itu kamu ada kelompok yang tari kolaborasi dengan musik, ada kelompok yang musik kolaborasi dengan teater. Nah, nanti kamu akan membentuk kelompok seperti itu. Jadi nanti tinggal pilih kamu ambil yang teater musik atau tari dengan musik, gitu ya. Yang pasti dalam satu kelas nanti harus ada yang menampilkan teater musik, ada yang menampilkan tari dan musik. Jadi seperti itu. Oke, Bu Ika akan sampaikan materinya ya melalui PowerPoint. Sebelum nanti kamu berproses untuk membuat sebuah pertunjukan. Oke, baik. Materinya tentang pertunjukan musik. Nah, karena musiknya karena kelasnya virtual, jadi pertunjukannya nanti akan secara virtual. Gitu ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya dulu. Nah, di bawah ini ada gambar ya. Nah, kira-kira menurut kalian ini itu gambar apa? Yo, Spulipa 3. Musik orkestra. Nah, oke, bagus musik orkestra ya. Nah, kalau dikaitkan dengan materi kita,
ini tadi yang Bu Ika sampaikan di awal, ini kira-kira lebih tepatnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Pertunjukan musik orkestra, Bu. Pertunjukan musik orkestra, bagus. Jadi, ya ini memang musik orkestra ya, tapi mereka sedang dalam sebuah pagelaran ya atau pertunjukan. Jadi, lebih tepatnya atau dikaitkan juga dengan materi yang Bu Ika sampaikan tadi, bahwa gambar ini adalah sebuah pertunjukan musik orkestra. Bagus. Sekarang Bu Ika akan tampilkan slide yang kedua. Nah, ini ada gambar juga. Kira-kira gambar ini gambar apa? Pertunjukan musik virtual. Oke, pertunjukan musik virtual. Kok bisa virtual? Kayak gimana kamu ceritanya? Menurut pendapatmu kenapa virtual? Soalnya itu ngambil videonya kayak sendiri-sendiri terus digabungin gitu, Bu. Oke, karena ngambilnya sendiri-sendiri, Bu, dari tempat yang berbeda-beda begitu ya. Kemudian nanti dijadikan satu, terus kemudian ditayangkan tidak langsung yang ditonton oleh orang secara langsung gitu ya, tapi apa itu namanya, dengan cara video yang ditampilkan akhirnya jadi virtual seperti ini gitu ya. Oke, bagus. Kemudian Bu Ika lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, ini gambar apa kira-kira? Pertunjukan teater, Bu. Nah, ini adalah gambar pertunjukan teater, bagus ya. Ini adalah gambar pertunjukan teater. Nah, kenapa kok Bu Ika munculkan tadi di awal itu musik, kemudian sekarang slide-nya ini ada teater juga. Kira-kira apa? Ada kaitannya nggak dengan materi kita? Ada, Bu. Apa kira-kira menurutmu? Soalnya kan materi yang disampaikan hari ini tuh kan tentang kolaborasi. Setahu saya teater tuh kayak bisa kolaborasiin sama musik juga gitu deh. Bagus, pinter. Jadi materi kita tuh tadi kan sudah disampaikan Bu, pertunjukan musiknya itu kolaborasi. Nah, berarti gambar di sini ini ada teater, berarti yang nantinya akan dikolaborasikan dengan musik. Bagus sekali. Nah, kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Menurut KBBI, kolaborasi itu berarti perbuatan atau kerjasama, gitu ya. Nah, ini ada pertunjukan yang berkolaborasi dengan tari, ya berarti ada kerjasama gitu ya antara tari dengan musik. Kalau pertunjukan musik yang berkolaborasi dengan teater, berarti ada kolaborasi antara musik dengan teater. Tapi biasanya memang di teater itu pasti ada iringan musiknya, kemudian untuk pertunjukan tari itu biasanya juga ada iringan musiknya gitu ya. Nah, karena materi kita memang tentang pertunjukan musik, maka disampaikan di sini ada kolaborasi. Kemudian kita lihat sekarang ke fungsi pertunjukan seni. Nah, fungsi pertunjukan seni di sini ada pengembangan bakat ya. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan bakat kalian di sini. Nanti yang suka bermain teater, kamu bisa memilih untuk memainkan sebuah peran. Kemudian yang suka memainkan alat musik, kamu bisa bermain musik di sini. Kemudian yang suka tari, kamu bisa nari gitu ya di pertunjukan nanti. Kemudian media komunikasi ya. Jadi sebuah karya seni itu pasti pencipta karya seni itu pasti mempunyai pesan ya dalam karya seninya yang bisa disampaikan atau dikomunikasikan melalui pertunjukan seni. Ya, jadi pertunjukan seni itu bisa sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dari sang pencipta karya seni itu kepada audiens melalui pertunjukan. Kemudian yang ketiga yaitu media ekspresi diri. Jadi kamu nanti bisa mengekspresikan diri kamu ya melalui bakat-bakat kamu nanti di dalam pertunjukan seni ini dan juga bisa sebagai media apresiasi. Oke, kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya yaitu tentang teknik pertunjukan seni ya. Jadi di sini menentukan karya seni yang akan dimainkan. Jadi kamu tentukan dulu karya seni apa yang akan nanti ditampilkan dalam pertunjukanmu ya. Tadi sudah jelas bahwa nanti yang akan ditampilkan dalam pertunjukanmu adalah karya seni, ada musik, kolaborasi dengan tari, kemudian ada juga yang kolaborasi dengan teater, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu penempatan pemain di atas panggung atau blocking ya. Ini nanti biasanya kalau misalnya kamu langsung di kelas itu ada satu hari sebelumnya itu biasanya atau hamin satu minggu ya misalnya pertemuan satu sebelum hari H itu ada blocking atau menempatkan pemain di atas panggung. Jadi kalau misalnya teater berarti kira-kira pemainnya nanti masuknya dari mana, terus posisinya di mana gitu ya, dialognya di mana. Kemudian pemain musiknya nanti posisinya di mana. Nah, itu nanti diatur dalam blocking gitu. Kemudian yang ketiga
aspek psikologis para pemain selama pertunjukan. Nah, aspek psikologis para pemain selama pertunjukan ini ada hubungannya dengan yang nomor 4, yaitu penguasaan permainan musik dan teater, tari juga ya termasuk ya, dengan cara latihan. Nah, kalau misalnya kamu sudah menguasai permainan musik kalian, teater kalian, dan tarinya ya dengan cara proses latihan itu tadi, jelas kamu nanti ketika waktu kamu melakukan pertunjukan, maka kamu akan lebih terkontrol ya untuk psikologisnya, mungkin nervousnya itu berkurang gitu ya, nggak terlalu grogi misalnya gitu, karena kamu sudah matang untuk penguasaan musik, tari, dan teatermu gitu ya. Nah, Bu, tadi dikatakan misalnya penempatan pemain di atas panggung atau blocking itu kan contohnya secara langsung ya. Kalau secara virtual gimana gitu ya, blockingnya ya. Ya kamu nanti tinggal setting dari rumah kalian masing-masing ya. Untuk blockingnya ya bisa kamu menggunakan di outdoor misalnya di taman misalnya, tapi tetap cari yang dalam kondisi yang tidak ramai atau sepi untuk menghindari kerumunan tadi. Gitu, kalau misalnya mau nggak keluar rumah Bu, di rumah aja ya nggak apa-apa, karena memang di dalam kondisi pandemi seperti ini kita memang harus meminimalisir untuk keluar rumah. Kita lanjut ke kriteria penilaian. Nah, nanti yang dinilai sama Bu Ika, ada tempo, pitch, dan harmoni untuk musiknya. Nah, kamu harus tentukan dulu ini temponya, musiknya seperti apa nanti, temponya berapa. Kalau misalnya kamu sepakati tempo 90, maka gitarnya bermain dengan tempo 90, kemudian pianikanya juga begitu, keyboardnya juga begitu, gitu ya. Harus sama. Kemudian pitch itu tinggi dan rendahnya bunyi atau melodinya nanti. Nah, tepat apa enggak kamu memainkannya. Nah, nanti Bu Ika akan lihat atau menilai dari situ. Kemudian yang ketiga yaitu harmoni. Nah, harmoni ini keselarasan bunyi ya, keselarasan bunyi antara satu alat musik dengan alat musik lainnya, itu kira-kira sudah selaras atau belum bunyinya. Terus kemudian bisa dari gitar ya, misalnya gitarnya sebelum tampil atau sebelum direkam itu harus stem dulu gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu kriteria penilaian. Kalau gitarnya nggak stem, jelas nanti bunyinya nggak harmoni, gitu ya. Kemudian apa saja yang dinilai sama Bu Ika tentang teaternya, yaitu ada karakter, vokal, tubuh, dan penampilan. Jadi karakternya nanti ya gimana caranya kamu memerankan sebuah tokoh itu ya sesuai dengan karakter yang diminta ya. Jadi bukan menjadi karakter dirimu, tapi sesuai dengan karakter yang diminta dalam tokoh itu tadi gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu vokal ya. Vokal itu bisa ke intonasi, gimana caranya kamu berdialog itu nggak kayak orang baca buku gitu ya, karena beberapa itu kalau misalnya Bu Ika lihat itu dari penampilan-penampilan yang dulu pernah itu ada yang kayak orang seperti baca buku gitu ya. Jadi kamu perlu belajar untuk intonasi, kemudian dinamik ya, keras lembutnya ketika kamu menyampaikan sesuatu ya atau berdialog. Nah, itu perlu kamu pikirkan. Kemudian tubuh ya, jadi selain kamu ekspresi atau mimik wajah begitu ya, tubuh ini juga nanti jadi kriteria penilaiannya Bu Ika juga. Jadi gimana caranya kamu berdialog itu menggerakkan tubuhmu juga ya, tapi tentu saja tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan saja, nanti dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu tentang penampilan. Nah, penampilan ini Bu Ika nilai secara keseluruhan ya, termasuk juga nanti ada kalau misalnya kamu Bu karena saya nanti ada kelenting merah, kelenting kuning, berarti nanti saya pakai kebaya merah untuk kelenting merahnya gimana Bu? Nah, itu juga bagus gitu ya. Jadi nanti dipikirkan secara keseluruhan nanti bagusnya seperti apa. Kita lanjut ke prosedur pertunjukan musik. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan pagelaran, penting adanya perencanaan sebagai pedoman yang dapat mengarahkan pelaksana atau panitia untuk bekerja sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Nah, jadi kamu nanti akan membuat sebuah susunan panitia, kemudian kamu pilih nih ketua panitia. Nah,
Kalau milih ketua panitia nih kayak gimana ya? Anaknya harus apa tuh namanya seperti apa karakternya supaya kamu nanti pagelaranmu atau pertunjukan yang kamu tampilkan nanti berjalan dengan baik. Ya, tentu saja panitia harus cakap, mungkin bertanggung jawab gitu ya. Itu mungkin. Jadi kamu harus cari apa tuh namanya sosok yang atau personal yang kira-kira sesuai gitu untuk menjadi ketua ya. Kemudian panitianya ada apa saja nanti kita tentukan sesuai kebutuhan gitu ya. Kira-kira kalau untuk apa namanya pertunjukan musik virtual ini kira-kira kita butuh apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Ketua, wakil, betul. Ya, ketua, wakil. Terus apalagi kira-kira? Sekretaris bendahara. Sekretaris bendahara. Oke, bendahara karena kita nggak perlu mengeluarkan uang ya. Kamu juga apa tuh namanya karena virtual juga dan ini apa tuh di rumah masing-masing ya. Terus kemudian kalau kita butuh properti Bu ya dicari seadanya. Jadi Bu Ika rasa bendahara tidak perlu dimasukkan ya. Sekretaris mungkin nanti akan membuat laporan kegiatan ya. Jadi perlu sekretaris. Nah kemudian kita ke C-nya ya. Kira-kira C yang cocok untuk apa namanya pagelaranmu secara virtual ini nanti apa ya? Si acara. Si acara, iya jelas banget ya. Si acara itu karena kita membuat suatu acara ya, jadi harus ada si acara gitu ya. Kalau nggak ada si acara, gimana dong gitu ya untuk menjalankan acaranya. Bagus. Selain si acara, apalagi? Si dokumentasi. Si dokumentasi, bagus. Dokumentasi bisa dimasukkan ya, karena kamu virtual. Jadi nanti mungkin per kelompok akan punya satu apa namanya orang untuk mendokumentasikan ya, termasuk di dalamnya untuk mengedit videonya juga ya. Kalian juga bisa berdiskusi tentang hal itu untuk mengedit video dan sebagainya. Nanti kalau misalnya ada bingung boleh tanya langsung ke Bu Ika. Kayak gitu ya. Jadi cukup itu aja Bu Ika rasa untuk isinya acara nanti disiapkan untuk membawa acaranya, mungkin kemudian untuk menayangkan videonya itu masukkan ke si acara, kemudian dokumentasinya nanti per kelompok harus punya apa namanya anak untuk mengedit videonya, gitu ya. Oke, anak-anak Bu Ika rasa itu. Jadi kalian setelah ini berdiskusi ya, kalian tentukan kira-kira kalian memilih apa? Teater atau tari yang berkolaborasi dengan musik. Kemudian kalau misalnya sudah memilih ya, misalnya saya memilih teater aja Bu, gitu ya. Kamu pilih ceritanya apa gitu ya, yang akan ditampilkan nanti. Kemudian kamu apa namanya tentukan juga alat musik apa yang akan kamu mainkan, terus siapa yang akan memainkan, nah itu kamu pilih. Kemudian apa namanya nanti latihannya juga begitu ya. Kamu minggu depan untuk pertemuan berikutnya kamu membuat ini sendiri-sendiri, room sendiri-sendiri. Nanti Bu Ika akan cek sesuai dengan apa namanya secara bergantian ya untuk mengetahui apa namanya kesulitannya atau kendalanya ada di mana. Nah, sekarang silakan didiskusikan kelompokmu ya. Silakan kamu berdiskusi untuk menentukan apa yang akan kamu tampilkan nanti. Yuk, silakan. Ini kita mau milih pertunjukan apa, Rek? Kayak enak teater aja nggak sih? Teater segini cukup kita orangnya. Kalau gak terlalu panjang ceritanya ya cukup-cukup aja. Mending nentuin siapa yang main musik terus dibagi 2 kelompok gitu. Yang main musik sama yang main teater. Kalau yang main musik sudah pasti Farel dimasukin ke yang musik, soalnya Farel kan bisa main musik, jago lah. Musiknya tuh apa aja? Kan Farel kan biasa gitar. Sama apa pianika gitu kan. Boleh sih pianika kan. Kamu Lola sama Regi kan ada pianika sih. Berarti musiknya tuh 3 orang. Yang 5-nya itu drama. Apa teaternya itu tuh? Boleh, boleh. Saya yang pemerannya itu 5 orang.
Bu, saya mau tanya, kalau contoh pembuatan videonya itu nanti seperti apa, Bu? Oke, contoh pembuatan video virtual ya, atau contoh apa namanya video virtual untuk teaternya seperti apa? Yang mana? Atau dua-duanya? Cara pembuatan video dan contoh dua-duanya. Oke. Karena kalian masih bingung gimana sih Bu sebenarnya kalau video virtual itu kayak gimana gitu ya Bu, kita biar nggak bingung gambarannya gitu ya misalnya. Nah ini Bu Ika akan coba tayangkan contoh videonya ya supaya kamu tahu gambarannya, kemudian nanti sama cara pembuatannya video virtual seperti apa. Nah, ini Bu Ika tayangkan coba. Untuk videonya dulu ya, contohnya. Kelihatan ya layarnya Bu Ika ya, Rek? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Saliman untuk membersihkan kandang kuda miliknya. Akan tetapi, saat ia sedang membersihkan kandang kuda tersebut, ia mendengar suara jeritan seseorang yang sedang meminta tolong. Suka kemudian segera menghentikan pekerjaannya dan mengambil pedangnya untuk menuju sumber suara tersebut. Saat ia sampai pada sumber suara tersebut, Suka Kita lihat langsung ke apa namanya musiknya. Ya, oke, itu contohnya ya untuk membuat apa namanya video virtualnya. Kalau teater itu seperti apa? Nah, itu untuk gambaran kalian. Sekarang Bu Ika akan kasih tauin ke kalian tentang bagaimana cara membuatnya. Nah, gitu ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini, juga bisa menggunakan aplikasi yang lainnya boleh. Ini hanya gambaran aja. Di situ kalian harus centang di setelah itu
Yes, dikecilkan ya menggunakan jari sampai seperti ini, sampai kecil, kemudian kalian letakkan di posisi yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini, kemudian kalian klik. Kalian centang. Setelah itu kalian masukkan lagi untuk video yang kedua ya. Ini masih piano. Sudah selesai hasil diskusinya seperti apa? Boleh disampaikan ke Bu Ika? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yuk, silakan Lola. Kalau yang musik itu kita kan ini ada 8 orang. Musiknya itu kita 3 orang. Untuk Farel itu gitar, terus saya sama Regina itu bagian pianika. Oke. Terus? Untuk dramanya itu kita pilihnya Timun Mas, supaya nggak aneh-aneh juga, nggak ada unsur percintaan, jadi ya kita Timun Mas saja. Untuk perannya ya paling ya saya tumbal aja, jadi butuh ijonya nggak apa-apa. Mungkin kalian mau ngambil peran yang lain juga nggak apa-apa. Apa tak pilih Nosisa niki perannya? Eva Timun Mas, terus Rehan niku Pertapa. Terus Berlin nggak ada di sini, kita kasih siapa? Ibunya Timun Mas. Terus dia kita kasih bagian narator aja. Udah, setuju nggak? Setuju. Setuju, mantap Deon. Mantap, mantap. Ya, udah. Oke, nanti kamu akan Bu Ika kasih kesempatan untuk 3 kali pertemuan ya untuk berproses. Kemudian baru nanti pertemuan ini kan pertemuan pertama ya, nanti 3 kali proses kan udah 4 kali pertemuan. Nah, pertemuan kelima nanti kamu menampilkan hasil dari tayangan pembuatan videomu, begitu ya. Nanti Bu Ika akan masuk untuk mengamati kira-kira kendala atau kesulitannya apa aja. Oke? Oke. Nah, sambil kalian nanti menyelenggarakan pertunjukan secara virtual, nah ini Bu Ika akan sampaikan ke kalian bahwa selama kalian mengamati nanti sambil mengerjakan LKPD, gitu ya. LKPD-nya sudah Bu Ika bagikan, mungkin Bu Ika akan sampaikan dulu. Sudah terlihat layarnya Bu Ika? Sudah, Bu. Oke. Ya. Jadi nanti sambil mengamati, kalian silakan sambil mengisi tabelnya ya. Yang pertama ada jenis pertunjukan yang seperti sebelum materi ini itu kan kalian mempelajari jenis pertunjukan ya. Jadi pertunjukannya nanti ensemble atau solo gitu ya. Kemudian asal daerahnya dari daerah mana, video yang ditayangkan gitu ya. Pertunjukan yang ditayangkan di video 1, 2, 3 gitu. Kemudian judul lagu yang dimainkan di video tersebut itu judulnya apa, kemudian dicari makna lagunya, kemudian diperhatikan propertinya, apa yang digunakan, ada atau tidak, jika ada dituliskan di kolom properti. Kemudian instrumen musik, nah alat-alat musik apa aja yang digunakan dalam pertunjukan nanti atau di videonya. Kemudian di tabel yang berikutnya ada tabel tentang susunan panitia. Nah ini pasti kamu sudah membuatkan ya susunan panitianya mulai dari ketua, wakil, sekretaris, si acara dan dokumentasi. Nah ini kamu tinggal tulis aja siapa nama siswanya mulai dari ketua sampai si dokumentasinya. Nah itu yang perlu kamu kerjakan nanti selama mengamati atau mengikuti pagelaran nanti. Oke.
Gimana? Sudah siap untuk menyelenggarakan pagelaran secara virtual? Sudah siap ya? Oke, MC-nya senyum-senyum nih sudah. Oke, kalau gitu karena senyum-senyum tanda sudah siap ya, kodenya sudah siap Bu. Gitu. Dengan senyum-senyum itu, Bu Ika langsung aja serahkan acaranya ke panitia. Yuk, silakan dimulai. Oke, terima kasih Bu Ika. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, Jelas terima banget. kasih. Ya, halo semuanya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Puji Tuhan kalau kita semuanya Baik. diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi virus corona ini ya. Yang terpenting jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup yang sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ika dan hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan pagelaran seni kelas 10 IPA 3 SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Ya, seperti yang kita tahu, dengan kondisi seperti ini sangat tidak memungkinkan ya untuk kita melakukan pagelaran seni secara tatap muka. Maka dari itu, pagelaran seni ini diselenggarakan secara virtual. Tapi kita berdoa saja semoga di kesempatan lain kita dapat menyelenggarakan pagelaran seni ini secara tatap muka. Nah, di masa pandemi ini, kita kan pasti diharapkan untuk tetap berkreativitas, berkarya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, semuanya ini pasti bingung. Aduh, kan nggak bisa ketemu, nggak bisa berkumpul sama teman, pasti jauh lebih susah gitu. Gimana sih caranya? Nah, salah satu contohnya adalah dengan kita mengikuti pembelajaran seni budaya. Karena dari pembelajaran seni budaya ini, kita dapat membuat sebuah pagelaran seni secara virtual. Dan siang hari ini, kita akan menyaksikan beberapa pertunjukan seni yang telah dibuat oleh beberapa kelompok dari siswa kelas 10. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia Pagelaran Seni kelas 10. Kepada Yohanes Gideon Omega Lekatompesi, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Oke, yang terhormat Ibu Ika Aprilia selaku Guru Seni Budaya kelas 10 dan yang saya hormati teman-teman kelas 10 yang berbahagia. Oke, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam pagelaran seni kelas 10 pada hari ini. Oke, teman-teman yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia mewakili segenap anggota Panitia Pagelaran kelas 10 untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ika yang telah membimbing kami dalam proses berkarya seni dari pembuatan video hingga terselenggaranya acara pagelaran ini. Untuk yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman karena telah menyelesaikan pembuatan video ini dengan tepat waktu, sehingga pagelaran dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pagelaran seni ini merupakan tugas dari pelajaran seni budaya yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas kita, serta membuat kita lebih mengenal berbagai cerita rakyat atau tradisi, tari, maupun lagu daerah yang kita miliki. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Yohanes selaku Ketua Panitia Pagelaran Seni kelas 10. Ya, semoga dengan adanya pagelaran seni ini,
kita dapat lebih mengenal dan mencintai seni budaya dan tradisi yang ada di negara kita ini. Baiklah teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita akan masuk pada acara berikutnya. Mari kita saksikan penampilan video yang pertama di Manuk Dadali. Oke, selanjutnya adalah penampilan video yang terakhir. Nah, penampilan terakhir ini adalah sebuah teater lagi yang identik dengan seorang gadis dan raksasa berwarna hijau. Nah, udah tahu kan pastinya apa? Oke, langsung saja kita saksikan penampilan yang terakhir, teater berjudul Timun Mas. Alkisah pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil, tinggallah seorang janda bernama Mbok Sirni. Sehari-hari, ia bekerja sebagai petani. Ia menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya saat ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini selesai juga. Andai aku punya anak, pasti nggak bakal selelah ini. Suatu hari, Mbok Sirni didatangi oleh seorang raksasa. Woi, petani cilik, yang sampai yang pengen anak, aku bakal nanya anak. Nanti, insya Allah izin syarat. Nanti, bocah umur 15 tahun. Udah diserahin. Kamu tak banget. Baik Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Iki biji timun. Jauh biji yang kebun. Setelah 2 minggu kemudian, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu buah ketimun yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, besar sekali buah ini. Aku akan membelahnya dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, Ibu akan beri kamu nama Timun Mas. Karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Nggak kalah keren ya dari penampilan-penampilan sebelumnya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk ketiga penampilan yang keren-keren tadi. Dilihat dia tadi ada pemain musik yang memainkan 2 alat musik loh. Sangat bertalenta ya ternyata siswa-siswa ada ini. Keren. Nah, jadi penampilan teater Timun Mas tadi menjadi penampilan terakhir ya di acara pagelaran seni hari ini. Dan bisa kita lihat loh, ternyata meskipun secara virtual kita bisa untuk tetap berkarya dan penampilan-penampilannya tadi itu bagus-bagus semua. Jadi demikian tadi rangkaian acara pagelaran seni kelas 10 IPA 3 yang diselenggarakan secara virtual. Mari kita tutup kegiatan pagelaran seni kelas 10 ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk tetap berkreasi di masa pandemi ini. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Aprilia dan hadirin sekalian yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Karena tanpa dukungan hadirin sekalian, acara ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Selaku pembicara, saya memohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat siang. Aduh, beri plus dulu dong buat kelas 10 IPA 3. Wow. Gak ada suaranya, nyalain dongnya. Senang banget.
senang banget. Bu Ika senang banget ya dengan pertunjukan yang kalian selenggarakan tadi ya. Awalnya Bu Ika mau ngasihin tugas ini itu ya. Memang karena ada materinya di kurikulum ya untuk menampilkan sebuah pertunjukan seni gitu ya. Tapi karena pandemi ini tuh sebenarnya Bu Ika awalnya tuh mikir-mikir ini anak-anak bisa nggak ya kalau misalnya nggak ketemu langsung, kalau misalnya dibuat secara virtual ini bisa apa enggak gitu ya. Bu Ika awalnya ragu gitu. Akhirnya Bu Ika sempat nyoba kalau misalnya dibuat video gimana ya, Bu Ika coba kutek-kutek pakai KineMaster itu, ternyata kok gampang gitu. Nah, Bu Ika berpikir bahwa ini anak-anak pasti bisa nih gitu ya, walaupun awalnya mungkin di kelas-kelas yang lainnya itu ada yang bilang susah Bu, sulit Bu gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi setelah Bu Ika coba nih kayaknya bisa gitu ya, walaupun beberapa yang lainnya tuh nggak semuanya sempurna dan bagus gitu ya, tapi paling tidak keraguan Bu Ika di awal itu sudah jawab oleh video-video kalian gitu, sama pertunjukan yang kalian selenggarakan ini tadi ya, terjawab sudah keraguan Bu Ika bahwa hal ini yang awalnya Bu Ika ragu nggak mungkin gitu ya, atau Bu Ika ragu kalau misalnya kalian pasti kesulitan atau nggak mungkin terselenggara gitu ya, terjawab sudah bahwa kalian memang benar-benar siswa-siswi Smahada yang luar biasa. Karena kalian sudah bisa menjawab tantangan dengan gimana caranya di masa pandemi ini ya, kita tetap bisa terus berkreativitas, tetap terus berkreasi gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa diselenggarakan secara langsung di kelas, gimana caranya, apa solusinya gitu ya. Terus hal-hal yang seperti itu yang akhirnya kalian bisa menemukan caranya, kalian belajar teknologi ya, hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin kalian belum pernah tahu atau belum pernah kalian pelajari begitu ya, sampai akhirnya kalian bisa membuat sebuah video virtual, walaupun membuat video dari masing-masing rumah sendiri-sendiri ya, tapi tetap bisa disatukan dengan baik. Itu luar biasa banget. Bu Ika bangga banget dengan kalian ya. Mungkin yang tadi di tari tadi yang harus berkumpul ya, sebenarnya Bu Ika awalnya maksudnya Bu Ika seperti yang ditayangkan di video pertama dan ketiga ya, tapi karena memang mungkin tari untuk geraknya sulit dan sebagainya, akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul di suatu tempat. Tapi Bu Ika rasa tadi lihat masih mengikuti protokol yang ada, kecuali yang memainkan pianika ya, karena alat musik tiup kan kalau misalnya pakai masker pun juga kan ya kesulitan gitu ya. Tapi overall semuanya bagus, semuanya hebat, luar biasa. Bu Ika bangga banget sama kalian semua. Kelas 10 IPA 3 SMA Hang Tuah 2, sip, mantap. Oke, itu aja dari Bu Ika. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Selamat buat kalian karena sudah menyelesaikan tantangan, menyelesaikan materi pertunjukan seni musik. Bangga banget Bu Ika sama kalian semuanya. Oke, terima kasih buat kehadiran hari ini. Terima kasih atas pertunjukan yang sudah kalian sajikan. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.